Pertimbangan berikutnya, pemilihan bentuk usaha yaitu tarif pajak. Tarif pajak ini ditentukan berdasarkan yang pertama jenis penghasilan. Yang kedua, penerima penghasilan. Yang ketiga, jumlah penghasilan. Yang keempat, waktu penghasilan. Jadi, berapa tarif pajak yang harus kita tetapkan? Itu pasti berkaitan dengan keempat hal ini. Jenis penghasilannya, penerima penghasilannya, jumlah penghasilannya, waktu penghasilannya. Nah, ini pertimbangan yang paling penting karena menyangkut dengan jumlah kewajiban pajak yang harus kita penuhi. Oke, nanti kita akan bahas lebih rinci tentang jenis, penerima, jumlah, waktu yang mempengaruhi tarif yang akan kita dapatkan. Nah, dalam hal tarif pajak ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu pertama, dia menjadi wajib pajak orang pribadi yang dikenakan tarif pasal 17. Yang kedua, menjadi wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pajak final. Yang ketiga, menjadi wajib pajak orang pribadi UMKM yang dikenakan final. Dan yang keempat, menjadi wajib pajak badan dikenakan tarif pajak pasal 17. Jadi keempat kemungkinan itu yang bakalan kita hadapi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menjadi wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pasal 17. Nah, ini yang dikatakan sebagai penerima penghasilan ya. Wajib pajak orang pribadi itu dikatakan sebagai penerima penghasilan. Nah, karena penerima penghasilannya adalah wajib pajak orang pribadi, maka tarif yang berlaku bagi dirinya adalah sebagai berikut. 5%, 15%, 25%, sampai dengan 35%. Ini dikatakan sebagai skema tarif pajak progresif, yang artinya semakin besar penghasilan kena pajak yang kita miliki, maka secara otomatis akan semakin besar juga pajak yang dikenakan. Maksudnya pajak di sini adalah tarifnya. Kita akan dikenakan tarif pasal 17 yang 5% kalau penghasilan kena pajaknya 15 juta. Tapi kita akan dikenakan 15% kalau penghasilan kena pajak kita 150 juta. Kemudian di sini kita mulai belajar untuk menggunakan tarif yang baru sebagaimana yang ada di undang-undang terbaru yang berlaku di tahun 2022 ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai tarif pajak yang dipengaruhi oleh waktu penerimaan penghasilan. Karena kalau misalkan menerima penghasilannya di tahun 2021, maka maksimal di lapisan ke-1-nya itu masih 50 juta. Sekarang berubah menjadi 60 juta. Jadi kalau misalkan kita buat gitu ya, maksimalnya untuk lapisan bracket ke-1 atau lapisan ke-1 itu maksimalnya 60 juta. Jadi 60 juta dikali 5%. Yang keduanya, lapisan kedua 15% paling besar itu 190 juta maksimalnya ya. Jadi 190 juta dikali 15%. Kemudian lapisan yang ketiga maksimalnya masih sama ya, 250 juta. Kemudian yang keempat maksimalnya adalah 4,5 miliar. Kemudian lapisan yang kelima
itu maksimalnya ya unlimited. Sebanyak apapun dikenakan tarif pasal 17 yang 35. Tapi yang 35 itu tentu sebelumnya telah melewati 5%, 15, 25, 30. Baru mencapai ke 35%. Nah, dalam peraturan terbaru yang terkandung dalam Undang-Undang HPP, maka ada hal-hal yang baru. Yang pertama yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan sampai dengan 4.500.000 tidak membayar pajak sama sekali. Karena dia itu posisinya di bawah PTKP ya. Karena PTKP per bulan itu 4.500.000 bagi wajib pajak orang pribadi saja. Dan akan meningkat ketika dia menjadi seorang pengantin atau menikah, dan menambah lagi ketika dia memiliki anak 1, anak 2 sampai dengan anak 3 paling banyak, atau tanggungan. Kemudian yang kedua adalah natura. Nah, ini yang hal yang baru karena natura itu sebelumnya tidak menjadi objek pajak. Seperti itu. Nah, ini natura ini dihitung dulu ya, dinilai dalam bentuk uang. Seperti misalkan contohnya perumahan. Jadi perumahan itu sudah disediakan oleh perusahaan, tapi perusahaan itu menyewakan sebenarnya. Berarti biaya sewanya itu berapa? Kemudian misalkan handphone. Kemudian apalagi rekreasi, makan dan lain sebagainya. Jadi natura itu sekarang itu menjadi objek pajak sebagai orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP, kecuali tentu yang dikecualikan ya. Kemudian yang ketiga, bagi WPOP yang menghitung dengan tarif 0,5%, nah ini sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018, menggunakan tarif yang disebutkan di atas ya. Jadi kalau berdasarkan PP nomor 23 itu, ini tarif pajak yang dipengaruhi oleh jumlah penghasilan. Jadi kalau misalkan nanti ada wajib pajak orang pribadi menjadi UMKM yang penghasilan brutonya setahun di bawah 4,8 miliar, maka bisa masuk ke PP nomor 23 tahun 2018, di mana tarif pajaknya bersifat final yaitu 0,5%. Kemudian yang keempat, hal yang baru yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak dividen dengan tarif sebesar 10%. Dan ini pun sama seperti PP 23 2018, sifatnya adalah final. Ya, nah dividen ini termasuk ke dalam tarif penentuan tarif yang dipengaruhi oleh jenis penghasilan. Jadi ada yang tadi ya, tarif pajak itu ditentukan oleh pertama jenisnya, penerimanya, jumlahnya, waktunya. Kalau jenisnya apa? Nah tadi penghasilannya bentuknya apa? Gaji, dividen atau apa? Kalau dividen maka tarifnya 10%. Kalau gaji nanti masuknya 5, 15, 25 dan sebagainya. Kemudian penerimanya siapa? Kalau dia penerimanya sebagai orang pribadi maka tarif pasal 17 untuk orang pribadi. Tapi kalau badan maka tarif pasal 17 untuk badan. Itu penerima. Jumlahnya. Nah kalau jumlahnya itu dilihat dari berapa dia mendapatkan penghasilannya. Kalau dari penghasilan bruto di atas 4,8 miliar tarifnya itu berapa? Kalau di bawah 4,8 miliar itu juga tarifnya berapa. Kemudian yang keempat yaitu waktunya. Waktu penghasilan itu didapatkan kapan? Kalau tahun 2021 menggunakan peraturan di tahun 2021. Tapi kalau peraturan di tahun 2022, maksud saya penghasilan yang di tahun 2022 maka menggunakan peraturan tahun 2022. Nah itu menjadi wajib pajak orang pribadi yang dikenakan tarif pasal 17. Nah sekarang kita lihat contohnya. Contoh untuk wajib pajak orang pribadi yang dikenakan tarif pasal 17.
Kondisi yang pertama yaitu kondisi sebagai pegawai tetap. Kita bahas di sini. Ada Tuan Hasan, dia menikah dan memiliki 2 orang anak. Kemudian gajinya 8 juta, dapat tunjangan juga, ada jabatan dan keluarga. Kemudian ada natura, ya ini berupa perumahan ini dikatakan sebagai natura ya, karena Tuan Hasan itu mendapatkan perumahan, bukan uang untuk dia gunakan sebagai sewa. Adapun cara perhitungannya, gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan. Nah ini yang berbeda. Ada yang namanya perumahan. Nah inilah natura. Kemudian di jumlah penghasilannya. Nah ini juga ada BPJS ya. Jadi BPJS itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi 2. Ada yang 4%, ada yang 1%. 4% itu dibayarkan oleh perusahaan. Berarti ini masuknya premi ya. Penambah penghasilan bagi wajib pajak. Ada juga yang 1% ini dibayarkan oleh pegawai. Kalau pegawai ini menjadi pengurang, masuknya ke iuran. Seperti itu. Dapat penghasilan bruto sebulan. Kemudian dihitung biaya jabatannya 500.000, ini adalah nilai maksimal. Ya, nilai maksimal sebulan. Kemudian dikurangi pengurangnya. Ya, ini sebenarnya biaya jabatan juga termasuk pengurang ya. Jadi yang menjadi pengurang itu biaya jabatan, iuran-iuran dapat dikurangkan menjadi penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 ya. Dikalikan 12. Hasilnya segitu. Kemudian PTKP karena dia menikah dengan memiliki 2 orang anak, maka PTKP-nya 67.500, kemudian dapat penghasilan kena pajak sebesar 66.180.000, dihitung PPh pasal 21 setahunnya dapat total PPh terutang 3.927.000 dalam setahun. Hati-hati, pada lapisan pertama itu bukan 50 juta lagi ya, tapi 60 juta rupiah. Itu kondisi ketika Tuan Hasan menjadi pegawai. Ya, nah sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi di mana penghasilan itu diklaim atau dilaporkan menggunakan yang namanya norma perhitungan. Jadi ketika kita memilih untuk menggunakan norma perhitungan, maka kita harus memberitahukan ya minimal 3 bulan sebelumnya. Jadi nggak bisa langsung ujug-ujug gitu ya. Tidak bisa langsung ujug-ujug untuk mendapatkan untuk menggunakan norma perhitungan. Nah ini contohnya seperti yang ada di modulnya, yakni Tuan Hasan menikah 2 anak sama. Nah ini penghasilan brutonya 750 juta rupiah selama setahun. Kemudian Tuan Hasan melaporkan agar dia menggunakan norma perhitungan. Maka cara menghitungnya adalah dikalikan dulu 50%, dikurangi PTKP, dapat PKP, baru kemudian dihitung dengan menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi ada 2 kemungkinannya. Ketika mendapatkan penghasilan, apakah dia sebagai pegawai atau dia sebagai pengusaha. Kalau pengusaha dia menggunakan apa? Kalau dia memilih menggunakan norma perhitungan, maka cara perhitungannya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Itu kemungkinan yang pertama, yaitu menjadi wajib pajak orang pribadi yang dikenakan tarif pasal 17.